Get out. No. Doing what? Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Buat kalian para cewek yang suka nyetir mobil sendiri, apalagi ke tempat-tempat yang sepi, harap hati-hati, banyak psikopat mesum mengintai. Hal ini yang terjadi pada seorang cewek kuantik dan seksoid, yang sedang melakukan perjalanan keluar kota sendirian. Cewek ini nyaris diperkaos seorang psikopat mesum, dan harus berjuang bertahan hidup karena luka-luka akibat kecelakaan. Bagaimana perjuangan cewek ini menghadapi psikopat mesum? Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan alur ceritanya. Seorang cewek cantik bernama Mallory, tampak sedang menyetir mobil sorangan wae, tak ada yang menemani. Mallory adalah calon pengantin muda yang sedang dalam perjalanan ke Denver untuk acara gladi bersih pernikahannya. Pada saat sedang istirahat, Mallory melakukan obrolan video call dengan saudara perempuannya bernama Ella. Mallory menyuruh Ella untuk segera memesan tiket penerbangan untuk acara pernikahannya. Calon suami Mallory adalah orang yang sangat sibuk bekerja, sehingga harus membatalkan bulan madu mereka. Mallory juga melakukan perjalanan sendirian, sedangkan pacarnya menunggu di Denver, hal yang sebenarnya membuat Mallory kesal. Mana jalanannya sepi, enggak kayak di Indonesia. Sesampainya di sebuah persimpangan, entah kenapa Mallory bukan memilih jalan menuju Denver. Untuk menghibur dirinya, Mallory menyetel CD lagu adiknya. Lagi asyik-asyiknya dengerin lagu, tiba-tiba mobil Mallory mogok. Mallory membuka kap mesin mencoba mengecek, tapi mobil tetap tidak dapat hidup. Mau nelpon bengkel, sinyal HP juga tiba-tiba menghilang. Mallory keausan. Ketika membuka tutup kaleng soft drink, tiba-tiba air soft drink muncrat membasahi bajunya. Mallory pergi ke belakang mobil mau mengganti bajunya yang basah. Tiba-tiba seorang pria ganteng mengagetkannya, ketika Mallory mau pakai tank top. Pria itu menawarkan bantuan kepada Mallory. Sambil speak-speak, cowok bertubuh six-pack itu mencoba memperbaiki mobil Mallory. Cowok itu berhasil menyalakan mobil Mallory. Cowok itu memperkenalkan diri bernama Christian. Mallory berterima kasih dan mulai pergi melanjutkan perjalanan. Tetapi karena rasa bersalah, ia berhenti dan menawarkan tumpangan pada Christian. Mereka mengobrol sepanjang perjalanan. Christian tidak habis pikir mengapa ada seorang cewek cantik bepergian sendirian, lalu bertemu dengannya. Dia lalu berbicara tentang bagaimana takdir menyatukan mereka, dan tiba-tiba ia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Mallory tersinggung karena dianggap cewek gampangan, ia menghentikan kendaraannya, dan menyuruh Christian keluar. Get out. Tetapi Christian malah mengeluarkan pisau dan menyuruh Mallory tetap mengemudi. Mallory ketakutan dan ada perasaan menyesal di wajahnya telah mengajak pria mesum tak dikenal itu ke dalam mobilnya. Christian menyuruh Mallory menyetir ke sebuah motel kecil di ujung jalan. Dengan peidenya Christian berkata di sana tidak ada yang akan mengganggu mereka berdua. Mallory yang sudah membayangkan bencana apa yang akan menimpa dirinya, melihat Christian tidak memakai sabuk pengaman. Ketika melewati sebuah tikungan, tiba-tiba Mallory mencoba membunuh psikopat mesum itu dengan nekat melaju menabrak pagar pembatas dekat tikungan. Mallory terbangun, dan menemukan mobilnya dalam posisi terbalik. Dia melepaskan sabuk pengamannya, tetapi tidak bisa keluar karena salah satu kakinya terjepit. Sementara tampak Christian terlempar keluar mobil, masih pingsan. Mallory berusaha meraih pisau Christian, tapi tiba-tiba Christian terbangun, mengejek Mallory, lalu pergi menghilang. Mallory kembali ketakutan, dan berteriak minta tolong sekuat tenaganya.
Tapi mana ada yang mendengar, karena ia terjatuh berada di bawah jurang yang paling dalam. Tak lama kemudian hari menjadi gelap, Mallory masih berusaha melepaskan kakinya, namun sia-sia. Mallory merasa kedinginan, ia memakai switernya, dan menyalakan lampu. Ia mulai merasa lelah dan mengantuk. Tapi tiba-tiba, ada suara-suara ranting jatuh menakutinya. Mallory berjaga dengan pisaunya, hingga ia tertidur. Paginya Mallory terbangun karena tangannya dikerubutin semut. Mallory menemukan dompet Christian yang tertinggal. Ia melihat keadaan sekeliling, takut kalau psikopat mesum datang lagi. Dan tiba-tiba, psikopat mesum datang lagi. Ia malah duduk santuy, minum dan makan di depan Mallory. Sengaja ngeledek Mallory yang tampak kehausan dan kelaparan. Dasar psikopat mesum, ia malah minta Mallory cerita mesum tentang dirinya, yaitu pengalaman Mallory pertama kali melakukan pergenjotan dengan seorang pria. Mallory yang sudah pasrah menuruti permintaan cerita mesum itu demi diberikan makanan dan minuman. Tapi setelah mendengar cerita Mallory, Christian malah tertawa, dan menganggap Mallory hanya mengarang-ngarang cerita saja. Ia lalu meninggalkan Mallory, pergi begitu saja. Malam kedua pun tiba. Mallory menemukan sebungkus rokok dengan korek api di dalamnya. Ia membuat api untuk mengusir hawa dingin malam itu. Sampai ia akhirnya tertidur lagi. Tapi tiba-tiba, muncul banyak tikus mengganggu tidurnya. Ia memukul salah satu tikus dan membejek-bejeknya sampai modar. Ia menemukan saus sambal sacetan. Tiba-tiba timbul ide untuk membuat sate tikus. Walaupun merasa jijik dan mual, lumayan untuk mengusir rasa lapar yang menyerang perutnya. Setelah kenyang, Mallory kembali tidur. Keesokan paginya, Mallory terbangun mendengar suara HP-nya. Mallory berusaha meraih HP-nya. Setelah berhasil mendapat HP-nya, ketika baru saja akan menelpon, tiba-tiba si mesum Geilo itu datang lagi. Christian mengetahui Mallory mendapatkan HP-nya. Christian pun langsung merebut HP Mallory dan menginjak-injaknya. Sebelum pergi, Christian memberi sebuah gergaji kecil pada Mallory. Memberinya kesempatan menggunakan alat itu untuk membebaskan diri. Kata si Geilo, Mallory harus belajar berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Sepeninggal Christian, Mallory bingung menggunakan gergaji itu. Mau motong pintu mobil terlalu besar? Atau mau motong kakinya sendiri? Wah, mikirinnya aja, udah bikin kita ngilu. Malam ketiga pun tiba dan mulai turun hujan. Tiba-tiba ada sebuah mobil datang. Mallory berteriak minta tolong. Teriakannya tertahan, ketika mengetahui yang datang ternyata Christian. Mallory mendapat akal ketika melihat si bangke tikus. Christian turun untuk melihat kondisi Mallory. Ia melihat luka di kaki Mallory, mengira Mallory sudah mencoba memotong kakinya untuk membebaskan diri. Melihat Mallory diem tak bergerak, ia menyodok-nyodoknya dengan sebuah ranting. Mengira Mallory sedang pingsan, Christian pun beringsut masuk ke dalam mobil untuk memastikannya. Dan tiba-tiba, Mallory menusukkan pisaunya ke tubuh Christian. Christian kembali keluar mobil, tapi ternyata kunci mobilnya diambil oleh Mallory. Mallory menyalakan alarm mobil Christian, dan membuang kuncinya jauh-jauh. Christian kembali naik ke atas untuk mematikan alarm mobilnya. Suara alarm mobilnya telah menarik perhatian sebuah mobil polisi. Sadar kunci mobilnya ada di bawah jurang, Christian meminta tumpangan pada si polisi untuk mengantarnya pulang ke rumah. Tapi sayup-sayup si polisi mendengar suara klakson mobil dan teriakan minta tolong dari dasar jurang. Si polisi sempat melongok ke dasar jurang, tapi suara hujan yang mulai semakin deras, menelan suara Mallory, hingga membuat si polisi memutuskan untuk segera cabut dari tempat itu. Sementara itu hujan yang semakin deras mulai membanjiri dasar jurang di mana mobil Mallory terdampar. Dalam kondisi panik karena air mulai memasuki mobilnya, Mallory mulai bermaksud memotong kakinya. Tapi tiba-tiba, aliran air hujan yang deras mulai menghanyutkan mobil.
Hal itu malah membuat bagian pintu mobil yang menjepit kaki Mallory terlepas, membuat Mallory dapat keluar dari mobil, berenang ke tepian. Menyadari situasi yang belum aman, Mallory segera bangun, mengambil sepotong kayu untuk dijadikan tongkat agar bisa berjalan. Dengan terlatih-tatih, ia berjalan sampai melewati sebuah rumah. Tadinya ia tidak mau mampir ke rumah itu, tapi ia mendengar suara wanita minta tolong dari dalam rumah itu. Dengan mengendap-endap, Mallory berjalan menuju rumah tersebut, tapi tiba-tiba sebuah jebakan hampir saja menjepit kakinya. Mallory melongok ke dalam rumah melalui jendela, melihat seorang wanita diikat di tempat tidur. Ia pun melihat ke sisi jendela yang lain. Ia melihat si polisi tengah diikat, dalam keadaan sekarat disiksa oleh si psikopat. Ternyata si psikopat adalah anak seorang pendeta. Dulu sewaktu kecil ayahnya sering mengikatnya di gudang berhari-hari, ketika ia melakukan kesalahan kecil. Makanya sekarang ia jadi dendam kayak gitu. Si psikopat memakai baju si polisi dan tengah sibuk bergaya andai ia menjadi polisi. Saat itu Mallory mengendap-endap masuk, mengambil pistol si polisi yang tergeletak. Ia juga melihat banyak orang yang telah dibunuh dengan keji oleh psikopat itu. Mallory segera menuju kamar tempat wanita yang ia lihat terikat. Mallory melepaskan ikatan wanita itu, tapi tiba-tiba si psikopat masuk ke dalam kamar itu, mendekati si wanita yang terikat. Mallory yang ngumpet di balik pintu, menodongkan pistol si polisi ke arah si psikopat. Tapi sayang, si Mallory pakai acara ngasih tahu si psikopat, sehingga ia bisa ngeles ketika Mallory menembakkan pistolnya. Terjadi pergumulan hebat hingga Mallory berhasil mencakarnya dan lari. Tapi si psikopat terus mengejarnya. Mallory ngumpet di bawah kolong meja, tapi tiba-tiba si psikopat berhasil menangkap Mallory, tapi tiba-tiba Mallory lari lagi masuk ke dalam kamar. Ia membuka pintu balkon atas rumah. Christian datang mengejar menuju ke arah balkon dan tiba-tiba Mallory muncul dan mendorong si psikopat jatuh ke lantai bawah. Bukan itu saja, sebuah jebakan juga telah mengoyak kakinya. Mallory turun ke bawah, menghampiri Christian dan mengulang semua apa yang dikatakan Christian ketika ia terjepit di dalam mobil. Sekarang, kupikir kau tidak menyadari berapa banyak masalah yang kau hadapi. Sekarang aku ingin tinggal dan mengobrol, tapi aku harus pergi. Mungkin kau hanya naik mobil yang salah. Sehabis berkata begitu Mallory pun segera cabut bersama wanita yang telah ditolongnya. Dan film pun berakhir di sini. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi agar mendapat video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.